For the danger of death is worldwide. Then, what is the answer? Kasus meninggal 8 orang sehingga total menjadi 792 Welfare of all people. The World Health Organization. The WHO was born in 1948 from a post-war determination. Halo, kembali lagi sama gua Putra Usa. Hari ini gua pengen buat sesi curhat gua dan teman-teman gua sebagai seorang videographer atau seorang video maker atas apa yang terjadi pada saat ini di mana kita dilanda pandemi COVID-19 dan efeknya yang sangat luar biasa buat kita semua. Dan gua akan buat sesi curhat di sini. Oke, gue akan mulai sesi curhat gue ini di mana gue udah 1,5 bulan sob lockdown di rumah, gak kemana-mana, tidak berinteraksi dengan orang luar, tidak ketemu teman-teman gue, tidak kerja sama sekali. Yang fatalnya menurut gue, akibatnya gue tiap hari sekarang harus nguras tabungan gue untuk hidup karena gue udah gak ada pemasukan lagi. Yang nyeseknya gue sebenarnya, gue ini masih dalam proses syuting Mars Kabupaten Bogor setengah jalan, dimana kalau 4 hari lagi aja syuting itu bisa kita bereskan, maka mungkin dananya bisa cair dan biasa untuk hidup sekian bulan lah gitu. Dan juga belum lagi ada 3 video klip yang harusnya gue handle, dan kemarin sih mereka masih hubungin gue bertanya apakah gue bisa kerjain 1 aja, dan gue bilang gue nggak berani, gue benar-benar nggak berani, dimana hanya gara-gara uang misalnya sekian juta terus gue pulang bawa corona karena namanya syuting berinteraksi dengan orang banyak gitu kan, kita nggak tahu siapa yang saat ini kena corona gitu. Yang akibatnya ya gue bilang kalau kalian mau menunggu gue ya syukur, kalau enggak mungkin kalian bisa pakai videographer lain aja deh gitu. Ya pahit sebenarnya ya kan. Belum lagi ini ada tawaran dan memang sudah oke mereka terhadap gue, mereka sudah oke, dimana gue diminta ke Malaysia untuk garap 13 episode video explore Malaysia. Jadi pariwisatanya dieksplor sama gue, dan itu suatu tadinya wow gitu loh kan, gue akhirnya bisa go internasional ke Malaysia sana. Tapi apalah daya sob, corona membuat akhirnya di pending, dan syukurnya mereka mau mengatakan mereka akan tetap tunggu gue sampai corona beres, toh mereka juga dalam posisi lockdown. Ini nih yang paling terasa adalah kita kehilangan mata pencaharian. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, dimana semua orang saat ini ambruk kata gue. Teman-teman gue yang pengusaha semua yang bangkrut, nggak ada yang beli, nggak ada bisa jualan, harus tutup gitu kan. Apalagi PSBB semakin diperketat, yang efeknya pasti tidak baik buat kita semua. Gue yakin kalian pun mungkin merasakan hal yang sama. Atau bagaimana, mungkin kalian bisa komen di bawah apa juga yang kalian rasakan nih sob. Dan di sini gue nggak sendiri, gue juga ada 4 teman gue yang pengen curhat di sini. Ada Om Andi Rahadi, dia adalah seorang videographer profesional yang biasa kerja ngambil handle job pemerintahan di Makassar sana. Dan juga ada Om Anton Chandra, dia adalah founder Skygrapper atau seorang pilot drone profesional, biasa menggarap-garap video profesional untuk udara.
Lalu juga ada Om Asef Agung Hidayat, sama dia seorang pilot drone profesional yang biasanya gue pakai juga buat job-job gue. Biasanya pakai Om Asef. Dan juga ada Om Arif, dia adalah videographer pro yang dulu menghandle semuanya rapper Indonesia yang muda itu namanya Young Lex, dan sekarang dia juga kerja di Ria Foto untuk job-job wedding pre-wedding. Dan bagaimana? Apakah yang mereka rasakan sama dengan gua? Mari kita saksikan. Oke, efek corona buat gua yang pertama adalah gua jadi parno. Gua harus selalu cek temperatur gua setiap saat. Oke, temperatur gua bagus hari ini. Kemudian yang kedua adalah banyak sekali job gua yang cancel, ya kan, beberapa yang lumayan juga bisa menghilangkan cuan-cuan yang masuk. Kemudian akhirnya positifnya adalah gue jadi harus memecah kebuntuan otak, gimana cara gue harus bikin konten di rumah, bro, ya kan, kita harus kreatif. Nah, kemudian harapan ke depan adalah semoga corona bisa berkurang sehingga kita juga bisa keluar lagi. Dan jangan lupa sekarang udah banyak DBD, sehingga jangan lupa siapkan DBD demam berdarah, sehingga siapkan raket nyamuk yang Anda, sehingga kita bisa menangkap nyamuk yang nakal. Halo, gue Arif, atau yang biasa dikenal dengan sebutan The Baduts di Instagram. Nah, gue di sini berprofesi sebagai videographer plus editor video ya. Nah, gue pernah bekerja bareng Young Lex. Sekarang kebetulan gue bekerja di satu perusahaan yang bergerak di bidang wedding, yaitu Rio Motret. Nah, gue sehari-hari tuh kerja, pulang, ngedit di kosan. Terus kalau Sabtu Minggu gue pasti keluar keliling-keliling ya di Jakarta buat video-video sinematik. Nah, tapi kalau sekarang udah nggak bisa semua itu gue lakuin karena semuanya kerja pun gue harus dari rumah. Gue nggak bisa keluar sembarangan buat ngambil footage dan lain-lain karena harus mengikuti anjuran pemerintah stay di rumah. Jujur gue merasakan banget dampaknya, dimana ya project-project semuanya dibatalin. Terus kemarin pas di kerjaan kantor tuh ada yang wedding, seharusnya kita turun, terakhir dibatalin semua. Ya sangat berdampak lah buat gue sendiri. Ya harapan gue sama keadaan ini ya semoga cepat berlalu lah, biar kita juga bisa beraktivitas seperti biasa lagi, nggak ada seperti yang sekarang lah. Buat teman-teman, kita semua tetap kreatif, tetap patuhi peraturan pemerintah biar semuanya cepat berlalu dan kita juga bisa senang lah, bisa bekerja dengan normal. Banyak yang terpuruk, itu udah pasti. Tapi kita sebagai seorang konten kreator atau videographer ataupun apapun lah ya, sebagai profesi kita itu, kita harus tetap optimis ya. Jadikan peristiwa ini menjadikan kita kreatif ya. Belajar terus, mengulik terus, sehingga saatnya tiba kembali normal, kita sudah siap dengan apa yang kita punya. Mungkin Tuhan memberikan waktu untuk kita untuk berstrategi dan bersiap-siap menghadapi masa depan. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Jadi jangan sampai teman-teman mengabaikannya. Saya Anton Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Asef Agung Hidayat. Untuk dampak dari corona ini, gue sebagai pilot drone mengaku kalau job gue itu sepi semenjak adanya virus corona ini. Job gue banyak yang di cancel, entah itu dari wedding, dari company profile dan lain-lain. Job gue semuanya di cancel. Dan untuk kedepannya semoga virus corona ini cepat hilang dari Indonesia agar semua para konten kreator ataupun yang bekerja di bidang video dapat bekerja seperti biasanya. Terima kasih. Oke, itu dia tadi curhatan dari keempat teman gua tentang COVID ini, dan yang pasti sama, mereka juga merasakan dampaknya yang agak membuat kehilangan pekerjaan. Tapi benar kata teman-teman tadi bahwa jangan menyerah sob. Kita memang mungkin tidak bisa berbuat banyak saat ini, tapi paling tidak di rumah kita masih bisa melatih diri kita, mempertahankan skill kita. Jangan kendor, tetap terus belajar, terus asah kemampuan, dan terus berdoa semoga COVID-19 ini berlalu dan kita bisa kembali lagi ke aktivitas normal. Ada yang bertanya sama gue, Om Putra, bagaimana menurut Om Putra setelah COVID-19 ini, apakah masih ada pekerjaan buat kita? Ini sebenarnya juga pertanyaan yang sama, terus berngiang-ngiang di otak gue sob, dimana
apakah masih ada pekerjaan setelah ini? Kenapa? Karena dampaknya yang luar biasa. Baru berapa bulan di Indonesia? 3 bulanan baru kalau nggak salah ya. Itu sudah membuat orang banyak yang ratusan toko tutup, pengusaha-pengusaha yang bangkrut gitu kan. Pemerintah yang mengeluarkan dana luar biasa besar untuk mengatasi ini, yang menurut gua mungkin di tahun berikutnya anggaran sudah tidak ada lagi yang sifatnya untuk kayak cuman video-video iklan atau sebagainya, yang sifatnya tidak terlalu lebih penting dibanding anggaran yang lain gitu ya kan, untuk membenahi kembali negara yang dalam keadaan terpuruk gitu. Bingung gue bro, sebenarnya bingung beneran. Apakah masih ada pekerjaan buat gue? Tapi apa yang gue lakuin? Nggak ada. Udah menurut gue udah nggak ada yang bisa kita lakukan. Cuman selebih pasrah dan cuman berdoa dan berharap sob. Dan kalau kalian tanya apakah masih ada, mungkin menurut gue orang wedding pre-wedding kali yang masih ada jobnya. Karena yang namanya nikah nggak mungkin mereka tahan gitu ya kan. Dan ya walaupun kita tahu wedding pre-wedding biayanya biasanya di Indonesia dibayar sangat murah, tapi paling tidak kalau hanya untuk bertahan hidup menurut gue, kenapa tidak? Kalau gue pun mungkin akan fight yang dulunya tidak berminat, nggak berminat gue sebenarnya di wedding pre-wedding. Kalau karena situasi, mungkin gue akan juga main dalam dunia wedding pre-wedding gitu. Nah, tapi apakah kalian harus menyerah akibat ini? Lesu gitu, nggak harus berbuat apa-apa. Jangan sob, jangan. Gua pribadi manfaatkan masa PSBB, masa lockdown diri di rumah ini aja untuk mengasah kemampuan editing gua, terus mengasah kemampuan belajar kamera gua. Pokoknya apapun yang bisa gua lakukan agar mana tahu saat COVID-19 beres, kita kembali bisa fight bekerja dalam dunia videographer, dan jangan sampai kemampuan kita jadi berkurang, bahaya juga buat kita ya kan. Jadi tetap semangat sob, positive thinking aja, berharap ini berlalu dan kita kembali ke kehidupan normal kita. Cuman itu yang bisa kita lakukan menurut gua, cuman berharap. Sudah. Oke? Mungkin segitu aja sesi curhat dari gua, dan semoga ngobrol santai ini bermanfaat buat kita semua, dan sampai ketemu lagi di vlog gua lainnya.